Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
pagi adik-adik. Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan mulai ibadah kita hari ini. Ayo semua bangkit berdiri, Yuk, kita biar semangat dulu semangat. ya. Ya, Kita berdiri nyanyi ya. Matahari Bersinar Terang ya. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Yuk anak-anak, kita hari ini sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Yuk lipat. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini kami dapat kembali beribadah kepadamu. Tuhan tolong kami duduk tenang, bernyanyi, juga duduk tenang, bernyanyi dengan semangat, juga dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik selama seminggu kemarin ya kita ada jalan nggak? Ada jalan nggak di rumah Lausu? Ada pasti Lause. Kalau jalannya jalan sama siapa ya? Ya kadang-kadang sendiri, kadang-kadang sama mami. Oh, tapi ada satu yang nggak pernah ninggalin kita. Siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus, Tuhan betul. Yesus selalu jalan bersama kita Ya. ya. Sekarang kita juga mau nyanyi lagi jalan serta Yesus Yang ya. semangat ya Lause ya. Semangat ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lause, biar lebih semangat, setiap kali ada jalan kita balik Ke ya. sana ya. Ya, Nanti kalau ada jalan lagi balik ke sini. lagi. Jangan salah ya, kita harus Jangan. belajar taat. Belajar ya. taat ya. Iya. Ayo semuanya berdiri Yuk. dulu ya. Kalau Semangat. sama dedenya bisa bareng-bareng Ya, ya. betul. Kita ikut Sama terus. mami papi juga ya. Yuk. Kita balik ke sana dulu. Yuk, Lause. oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Wah, pinter. Wah. Ada yang salah nggak Lause? Ada tadi lo salah sedikit. Ya nggak apa-apa ya, kita terus belajar ya. Tapi kalau kita lagi jalan kita harus belajar apa Lausu? Taat. Taat ya, kalau nggak taat nanti kita lo jalan bisa nabrak ya Lausu ya. Betul. Jadi bisa kita harus melanggar. taat. Tapi terutama taatnya kepada Yesus. Ya, betul. sekarang kita nyanyi lagu TAAT ya. taat. Dan kita harus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. juga dengar-dengaran kepada Papa, Iya. Mama. Yuk kita nyanyi ya. Ya, yuk. Siapkan tangannya. Tangan. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Nuruti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Lagi Lause. Taat, taat. Taat, taat. Saya
kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Ya, sekarang kita tadi sudah taat ya. Sekarang kita waktunya memberi persembahan. Ingat Sedia ya, apa Lause? celengan. Celengan, betul. Sedia Bisa apa lagi? juga pakai Amplop. Bisa juga Transfer Mami. minta bantuan papi mami ya. Iya. Boleh. Kita akan nyanyikan lagu Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Anak-anak, kita sekarang akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami dapat memberikan persembahan. Berkatilah uang ini agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga papa mama yang bekerja untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk tenang. tenang, jangan main-main lagi Iya. ya. Yuk, kita buka Alkitabnya. Yuk. Ku Buka buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Halo adik-adik, hari ini Lause Arlin lagi jalan-jalan. Ada yang tahu Lause Arlin ada di mana? Di mana? Benar, Lause Arlin ada di ladang gandum. Lihat nih, di tanah banyak gandum-gandum yang berjatuhan. Lause mau ambil dan bawa pulang ah. Oh iya adik-adik, Lause jadi ingat. Di Alkitab juga ada cerita tentang seorang perempuan yang pergi ke ladang untuk memunguti jelai-jelai yang berjatuhan. Jelai, apa itu jelai Lause? Jelai itu bentuknya mirip seperti gandum ini adik-adik. Dan bisa diolah menjadi bahan makanan. Tapi adik-adik, perempuan itu bukan pergi ke ladang untuk jalan-jalan seperti Lause Arlin loh. Mau apa ya dia? Kalau kalian mau tahu ceritanya, kalian dengerin cerita Lause baik-baik ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangannya.
tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang Lause ceritakan. Tuhan, tolong pimpin dan berkati Lause Arlin yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita sudah mendengar tentang bagaimana Allah memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Sekarang bangsa Israel sudah tinggal di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan Allah untuk mereka. Sesudah Yosua meninggal, bangsa Israel itu dipimpin oleh orang-orang pilihan Tuhan yang disebut hakim. Pada zaman itu di kota Bethlehem tinggallah seorang laki-laki dari suku Yehuda yang bernama Elimelek. Bapak Elimelek ini mempunyai seorang istri yang bernama Naomi dan 2 orang anak laki-laki, Mahlon dan Kilion. Suatu hari terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah Bapak Elimelek ini bersama istri dan kedua anaknya untuk tinggal di daerah Moab karena di sana ada banyak makanan. Tapi adik-adik, setelah beberapa lama tinggal di Moab, meninggallah Bapak Elimelek ini sehingga Ibu Naomi hanya tinggal berdua dengan kedua anak laki-lakinya. Kedua anak laki-lakinya ini kemudian menikah dengan perempuan Moab. Mahlon menikah dengan Rut dan Kilion menikah dengan Orpa. Tapi setelah beberapa tahun matilah juga kedua anak Ibu Naomi ini, Mahlon dan Kilion. Ketika Ibu Naomi ini mendengar bahwa di tanah Israel, tanah tempat dia dulu berasal, di Bethlehem sudah ada banyak makanan dan kelaparan sudah berakhir, maka Ibu Naomi ini mau pulang ke rumahnya yang ada di Bethlehem. Dia beres-beres adik-adik. Dia dan bersama kedua menantunya, Rut dan Orpa, bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Di perjalanan, Ibu Naomi ini bilang kepada kedua menantunya, "Pulanglah Rut dan Orpa, pulanglah kalian ke rumah ibu kalian masing-masing. Tetaplah tinggal di Moab." Rut dan Orpa keduanya menolak. Mereka ingin menemani Ibu Naomi. Tapi adik-adik, Ibu Naomi terus membujuk mereka. Sehingga akhirnya Orpa mau meninggalkan Ibu Naomi dan pulang ke keluarganya. Tapi Rut tetap tidak mau meninggalkan Ibu Naomi. Rut berkata, "Kemanapun engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Rut ini setia kepada Ibu Naomi. Rut mau meninggalkan keluarganya untuk menemani Ibu Naomi. Bangsa Moab ini adik-adik adalah bangsa yang menyembah kepada berhala. Tetapi Rut ini mau memilih untuk percaya kepada Tuhan Allah Naomi. Berjalanlah Naomi dan Rut ini sampai mereka tiba di Bethlehem. Naomi dan Rut ini sangat miskin dan mereka hanya punya sedikit makanan. Padahal saat itu awal panen jelai di kota Bethlehem. Lalu pergilah Rut ini untuk mencari makanan. Dia pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai yang berjatuhan di belakang orang-orang yang sedang memanen jelai. Kebetulan adik-adik, pemilik ladang itu adalah seorang laki-laki yang kaya yang bernama Boas. Boas ini ternyata adalah saudara Elimelek, suaminya Ibu Naomi yang sudah meninggal.
Ketika Boas itu datang dan mengawasi pekerja-pekerjanya, dia melihat Rut. Lalu dia bertanya kepada para pekerjanya, "Dari manakah perempuan itu?" Karena dia tidak mengenalinya. Para pekerjanya memberitahu Boas tentang Rut, perempuan Moab yang datang bersama-sama dengan Naomi. Boas ini senang adik-adik karena dia melihat kesetiaan Rut dan kebaikannya kepada ibu Naomi. Boas memberi Rut makan, minum, dan menyuruhnya untuk terus mengambil jelai di ladangnya. Boas juga menyuruh para pekerjanya untuk tidak mengganggu Naomi. Boas juga mendoakan agar Tuhan memberkati Rut. Lalu Rut ini pulang dan menceritakan semuanya kepada ibu Naomi. Ibu Naomi sangat senang ketika dia mendengar tentang Boas. Karena Boas ini adalah saudaranya Bapak Elimelek, suaminya. Setiap hari Rut bekerja dengan rajin, memungut jelai yang jatuh di ladang Boas dari pagi sampai sore, sampai masa panen itu berakhir. Sampai suatu hari, karena melihat kasih Rut kepada Naomi, Boas ini bersedia untuk menolong Rut dan Naomi. Boas mau menikahi Rut, sehingga ibu Naomi bisa kembali memiliki tanah yang tadinya telah hilang. Karena berdasarkan hukum Israel pada saat itu, Boas yang memang adalah saudara Bapak Elimelek wajib untuk menolong Rut dan Naomi. Boas bisa saja adik-adik mengabaikan dan tidak mempedulikan Rut dan Naomi. Tetapi Boas memilih untuk menolong mereka. Boas memilih untuk taat kepada Tuhan. Kemudian Boas dan Rut pun menikah. Dan Tuhan memberkati Rut sehingga Rut ini dapat melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar apa ya? Kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. God is good. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan telah memilih Rut untuk menjadi umat kesayangannya. Rut yang tadinya menyembah berhala dan tidak percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan iman kepadanya sehingga Rut ini bisa percaya kepada Tuhan. Sekalipun Rut bukan keturunan bangsa Israel, tapi Rut dapat menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi penolong bagi ibu Naomi. Dan Tuhan juga yang mengubahkan hidup Rut dari yang tadinya suaminya meninggal, sekarang dia memiliki keluarga baru adik-adik. Dia memiliki seorang suami yang bernama Boas dan seorang anak laki-laki yang bernama Obed. Dan yang kedua, Tuhan juga mau supaya kita mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya adik-adik? Sama seperti Boas yang mau menolong Rut dan Naomi, kita juga harus peduli kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara menolong mereka ketika kita melihat mereka dalam kesusahan. Nah sekarang Rosalin mau tanya, kalian masih ingat tidak ayat hafalan minggu lalu? Kita sebutin sama-sama ya. Dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah adik-adik sekarang kita berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami mempunyai
Tuhan yang baik yang memberikan iman kepada kami. Tuhan, tolong kami dan ajar kami untuk boleh peduli dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi kita sudah belajar tentang Ruth dan Naomi. Ada apa dengan Ruth dan Naomi, Lause? Ruth itu setia kepada Naomi. Ruthnya selalu mengikuti kemanapun Naomi pergi. Tapi yang paling penting adalah Allah Naomi menjadi Allah Ruth. betul itu ya. Sekarang kita akan belajar lagu tentang Ruth yang diambil dari kitab Ruth pasal Pasal 1 1 ayat 16. You go, I will go. Where you stay, I will stay. And your people will be my people. And your God will be my God. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. And your people will be my people. And your God will be my God. Friends are friends eternally. That's the way a friend should be. Just like Ruth and Naomi, friends are friends eternally. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. And your people will be my people. And your God will be my God. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. And your people will be my people. And your God will be my God. Friends are friends eternally. That's the way a friend should be. Just like Ruth and Naomi, friends are friends eternally. Friends are friends eternally. Nah, sekarang kita akan terima doa berkat ya. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita akan mendapatkan doa berkat. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi setiap kita, kasih penghiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, saatnya aktivitas. Nah, adik-adik, kalau kita membaca kitab Rut yang ada di Alkitab, maka ada dalam kitab itu ada disebutkan satu jenis tumbuhan, yaitu jelai. Jelai adalah tumbuhan seperti biji-bijian, termasuk ke dalamnya adalah gandum maupun padi. Nah, hari ini kita akan juga membuat tanaman jelai dari kertas. Yuk kita siapkan dulu bahannya. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas lipat, gunting, lem, dan spidol. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita siapkan 1 lembar kertas lipat. Kemudian pada salah satu ujungnya kita lem. Setelah lem, kita akan tempelkan ujung ini ke bagian bawah. Setelah dilem, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita ambil gunting dan kita akan mulai menggunting. Kita menggunting tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. Seperti begini, berikan jarak kurang lebih 3 jari. Lakukan pengguntingan terus sampai kepada ujung kertas. Setelah digunting, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan menggulung hasil guntingan ini seperti begini. Kemudian kita akan lem ujungnya. Setelah dilem, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita bisa mulai menghiasnya dengan cara menggunakan spidol. Kita bisa memberi motif bulat, di sepanjang garis yang telah kita buat. Atau kita juga bisa membuat motif seperti butir-butiran biji-bijian padi. Seperti begini. Yaitu bulat, memanjang atau oval. Selamat mencoba. Adik-adik, sekarang kita akan membuat versi kedua, tetap menggunakan kertas lipat, dan kita membutuhkan penggaris sebagai alat bantu. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita akan menggunting kertas ini. Seperti yang versi pertama, kita akan menggunting garis-garis sampai selesai kertas ini. Dan ingat, ketika kita menggunting jangan sampai terputus. Untuk memudahkan pengguntingan, kita bisa melipat kertas ini. Kemudian kita gunting. Ingat ya, jangan sampai terputus. Setelah selesai kita buka, hasilnya ada seperti ini. Kemudian kita ambil penggaris, kita akan menggulung kertas ini pelan-pelan seperti begini. Lakukan sampai semua kertas kita gulung menggunakan penggaris. Setelah semua kertas yang tadi kita gunting, kita gulung menggunakan penggaris, hasilnya ada seperti ini. Kemudian kita tinggal menggulung kertas ini.
dan ujungnya kita beri lem. Allah yang memelihara kehidupan Naomi dan Ruth. Allah melalui Boas mengizinkan Ruth untuk memungut jelai di ladangnya. Nah, adik-adik, sekali ini sudah ibadah kita selesai ya. Sudah selesai. Kita nyanyi. Selesailah sekolah minggu. Ya. Kita akan menyanyikan dengan penuh sukacita ya. Sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa Allah besertamu. Sampai jumpa Allah besertamu. 主日学校一晚，给我们带回家去。再会，再会，耶上帝保护你。再会，再会，耶上帝保护你。 Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa anak-anak. Allah itu maha kuasa. Dia selalu